Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Aziza dengan NIM 2140-2177 dari Prodi Peternak Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik bagi hasil. Konsep dan teknik bagi hasil syariah yang lebih adil daripada sistem bunga. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari konsep dan teknik bagi hasil syariah. Bagi hasil syariah adalah salah satu konsep keuangan yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang berkontrak. Dalam Islam, konsep bagi hasil dilandasi dengan larangan riba atau bunga dan diterapkan pada aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu konsep dan teknik bagi hasil syariah. Konsep dan teknik bagi hasil syariah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis akad. Jenis akadnya ada dua yang biasa digunakan, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, yaitu sohibul mal, dan pengelola, yaitu mudharib. Lalu kalau musyarakah itu akad kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan menghubungkan modal untuk usaha bersama. Selanjutnya, nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana. Misalnya, jika nisbah bagi hasil tabungan adalah 70/30, maka pemilik dana akan mendapatkan 70% dari return investasi, sedangkan pengelola dana mendapatkan 30%. Selanjutnya, profit sharing. Profit sharing adalah mekanisme perhitungan bagi hasil dengan cara mengurangi biaya operasional dari total pendapatan usaha. Lalu, revenue sharing. Revenue sharing merupakan mekanisme perhitungan bagi hasil dengan cara menghitung keuntungan berdasarkan pendapatan kotor usaha tanpa memperhitungkan biaya operasionalnya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil. Faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil yaitu komposisi penempatan dana, kinerja perusahaan, dan resiko. Lalu, perbedaan bagi hasil dan bunga. Perbedaan yang pertama yaitu bagi hasil. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati bersama dan tergantung pada hasil usaha dan tidak ada jaminan keuntungan tetap. Kalau bunga, imbalan tetap yang diberikan atas pinjaman uang atau modal tanpa memperhatikan hasil usaha, dan jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman. Perbedaan selanjutnya, bagi hasil itu resiko usaha ditanggung bersama oleh pihak yang terlibat. Jika usaha rugi, pemilik modal menanggung kerugian sesuai porsi modalnya kecuali kerugian disebabkan oleh pengelola. Kalau bunga, risiko usaha sepenuhnya ditanggung oleh peminjam dan pemberi pinjaman tidak menanggung kerugian tersebut. Lalu, bagi hasil, itu imbalan hanya diperoleh jika usaha menghasilkan keuntungan. Jika usaha tidak menghasilkan keuntungan, tidak ada pembagian hasil. Kalau bunga, imbalan dalam bentuk bunga bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian usaha. Peminjam diwajibkan membayar bunga, bahkan jika tidak menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, perbedaan bagi hasil. Bagi hasil itu adil, karena pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena risiko dan keuntungan dibagi bersama. Kalau bunga, itu tidak adil karena hanya menguntungkan pemberi pinjaman tanpa memperhatikan kondisi peminjam. Peminjam dapat terjebak utang jika tidak mampu membayar hutang. Lalu,
Perbedaan selanjutnya, bagi hasil itu mendukung pemerataan kekayaan karena keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi nyata, mendorong stabilitas ekonomi melalui hubungan kerja sama yang sehat antara pihak-pihak yang terlibat. Kalau bunga dapat memicu ketimpangan ekonomi karena pemberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa berkontribusi langsung pada usaha, memperbesar risiko krisis keuangan akibat akumulasi utang. Selanjutnya, tentang konsep dan teknik bagi hasil itu lebih adil dan lebih baik daripada konsep bunga. Jadi, konsep dan teknik bagi hasil syariah lebih adil dan lebih baik dibandingkan konsep bunga karena didasarkan pada prinsip keadilan dan kerjasama. Dalam sistem bunga, pemberian pinjaman menerima keuntungan tetap tanpa memperdulikan keberhasilan usaha, sementara risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Nah, ini tuh sering menciptakan ketimpangan dan tekanan ekonomi bagi pihak yang membutuhkan modal. Namun sebaliknya, jika sistem bagi hasil itu membagi keuntungan berdasarkan hasil nyata dan usaha sesuai rasio yang disepakati. Nah, jika terjadi kerugian, semua pihak menanggungnya secara proporsional. Hal ini itu menciptakan keseimbangan antara risiko dan imbalan dan mendorong transparansi serta memperkuat hubungan kerjasama. Selain itu, sistem bagi hasil terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi real, sehingga lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan manfaat yang lebih luas dengan menghindari eksploitasi dan menjunjung tinggi keadilan. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai yang lebih etis dan berkelanjutan, baik bagi individu maupun masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep dan teknik bagi hasil syariah itu lebih adil dan lebih baik dibandingkan dengan konsep bunga. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih baik bagi hasil atau bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.